Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Explore wisata religi Turobi kali ini berada di Pasir Kacapi. Tepatnya saya sekarang berada di makom keramatnya Syekh Abdul Jabar. Kita akan review seperti apakah bangunan dan juga sejarah dari Syekh Abdul Jabar. Ikuti terus Turobi channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Oke sahabat, sekarang saya sudah berada di area pemakamannya Syekh Abdul Jabar. Seperti yang sahabat lihat, di sini suasananya sangat nyaman dan tempatnya itu sangat strategis sekali, sangat enak sekali untuk kita bertawasul di tempat ini. Di sini ada dua tempat yang disediakan, mungkin ini ruangan yang ke satu dan sebelah kanan juga ada ruangan kedua. Di sini juga ketika kita dari arah depan sana, ketika mau memasuki area pemakaman sini, di sini ada dua jalur jalan ya, ada yang ke sebelah kanan dan juga ada yang ke sebelah kiri. Mungkin untuk lebih memudahkan para peziarah gitu ketika setelah bertawasul dari sini bisa pulang melalui jalur yang sebelah kiri, bisa juga pulang melalui jalur sebelah kanan. Kalau dari segi bangunan kita sudah tidak diragukan lagi ya untuk kenyamanan ketika bertawasul di makomnya Syekh Abdul Jabar ini, sangat-sangat recommended banget buat para wisata religi untuk bertawasul di tempat ini. Mungkin untuk warga Kabupaten Pandeglang ini sudah tidak asing lagi ketika mendengar keramat Syekh Abdul Jabar. Untuk warga yang di luar Kabupaten Pandeglang yang ingin berwisata religi ke Pandeglang, coba untuk mampir di makomnya Syekh Abdul Jabar. Untuk alamatnya nanti saya akan tulis di deskripsinya. Untuk lebih jelasnya seperti apakah sejarah dari Syekh Abdul Jabar Kota Manik ini, simak videonya sampai selesai. Makam keramat Syekh Abdul Jabar yang beralamatkan di Kota Manik, Pasir Kacapi, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, menyimpan banyak sejarah Islam di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Sejarah mengatakan bahwa beliau merupakan panglima perang dari Kesultanan Banten yang membantu Syekh Sultan Hasanuddin untuk mengislamkan tanah Banten pada masa itu. Dinamakannya Syekh Abdul Jabar karena beliau semasa hidupnya mumpuni di bidang agama, sehingga beliau menjabarkan tentang Islam, Al-Quran, dan hadis. Bukan hanya itu saja, beliau pun ditunjuk sebagai ahli pemecah masalah tatanan pemerintahan yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau mempunyai banyak santri dan juga kerabat, yang mana makam para santri dan juga kerabatnya dimakamkan tidak jauh dari makam beliau yang berada di Kota Manik, Pandeglang. Tempat beliau sekarang dimakamkan dahulunya adalah tempat untuk berkumpulnya para wali mengadakan rapat membahas tentang agama dan juga pemerintahan. Silsilah almarhum Syekh Abdul Jabar adalah keturunan Umar Syahid atau disebut Sunan Kalijaga, Kadilangu, Demak. Sebelum ke tanah Banten, beliau syiar Islam di daerah Garut dan Sumedang. Setelah itu barulah ke Banten. Almarhum juga dikenal sebagai Panglima Sultan Hasanuddin saat itu. Syekh Abdul Jabar makamnya dikelilingi sebelah utara santrinya bernama Syekh Yahya dan Kiai Haji Asraya. Sedangkan di sisi selatan adalah makam Panglima Aryadillah, makam Ali Musa, serta makam Muhammad Sadli, santri-santri Ali Musa. Keturunan dari Syekh Abdul Jabar antara lain Syekh Mahmud, Nyai Sikah, Syekh Ihsan, Syekh Ahmad, dan masih banyak yang lainnya. Makam tersebut berada di lahan seluas 1 hektar. Terakhir, wakaf tanah atas nama Haji Arasali. Makam tersebut juga untuk umum, terutama masyarakat dari Pasir Kacapi dan Kota Manik. Makam Syekh Abdul Jabar pada tahun 1970 hanya ada saung. Berkat swadaya masyarakat di tahun 2020 dan itu sudah lebih baik, ada bangunan penghubung menuju taman yang beratap bajaringan bantuan dari Kementerian Pariwisata. Lorong bangunan ini bangunannya hampir mirip sekali dengan makom keramat Syekh Muhammad Sirlin yang ada di Cikadung. Dan juga ini sangat mirip juga dengan makam keramat yang ada di Sajra. Jadi arsitektur bangunannya itu memang ada yang mirip dengan keramat-keramat yang lain dan juga ada yang beda dengan sebelumnya gitu. Tapi di sini saya rasa cukup enak, cukup nyaman, akses jalannya pun
saya rasa sudah luar biasa lah. Benar-benar ini berada di samping jalan nasional, jadi tidak usah belusukan masuk ke hutan atau ke kampung-kampung lagi. Jadi sangat rekomendasi banget buat warga Kabupaten Pandeglang untuk bisa bertawasul, berzikir di makomnya Syekh Abdul Jabbar. Untuk warga yang di luar Kabupaten Pandeglang, silahkan mampir di makom keramatnya Syekh Abdul Jabbar, Kota Manik, Pandeglang. Oke sahabat, itulah dia tadi review singkat, sejarah singkat tentang makom karomah waliullah yang bernama Syekh Abdul Jabbar yang berada di Kota Manik, Pasir Kacapi ini. Bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya, dari penyampaian yang saya sampaikan tentang sejarah makom keramatnya Syekh Abdul Jabbar ini, saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turubi channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.